Alan, you can take this. Don't listen to that. Pesan ini untuk semua orang, bahwa kamu harus ikhlas ketika menolong orang lain. Jangan sampai kamu mengharapkan imbalan, bahkan meminta lebih dibanding apa yang kamu berikan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Sekecil apapun kebaikanmu, Tuhan akan membalas tanpa kecuali. Jangan berhenti berbuat baik, karena kita tidak tahu pintu kebaikan mana yang akan terbuka untuk kita di saat kita benar-benar membutuhkannya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Kakek tua ini bernama Harlan Trombe. Dia adalah pebisnis kaya raya yang memiliki berbagai aset mahal, seperti rumah mewah dan kantor penerbitan. Ia sendiri juga dikenal sebagai penulis cerita misteri yang bukunya selalu aja bestseller dan udah berkali-kali mendapat tawaran untuk difilmkan. Namun ada suatu yang aneh di sini. Setelah malamnya ia berpesta dan bersenang-senang bersama anak dan cucunya, keesokan paginya ia ditemukan gak bernyawa di ruang kerjanya sendiri. Karena kasus Harlan ini merupakan kematian yang gak wajar, maka polisi datang untuk menyelidikinya. Tapi sampai sejauh ini polisi tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan, sedangkan bukti-bukti yang ada justru mengatakan bahwa Harlan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu tiba seorang detektif swasta terkenal bernama Blank. Dia ini disewa orang misterius untuk menyelidiki kasus ini, dan oleh karena itu, Blank pun bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan ulang. Kasus ini pun diawali dengan kronologi di pesta ulang tahun Harlan yang diadakan di rumahnya. Anak, menantu, serta cucunya semua datang. Bahkan ibu Harlan yang masih hidup pun juga datang. Dan juga 2 orang yang bekerja untuk Harlan. Mereka pun juga ikut dalam pesta tersebut. Maka dari itu polisi dan detektif Blank menginterogasi orang-orang yang datang ke pesta tersebut. Dan mereka mulai dari keluarga Trombe. Pertama-tama polisi dan Blank mewawancarai Linda, anak sulung Harlan yang datang pada malam itu. Tapi dia tidak datang bersama suami dan anaknya karena suaminya justru hadir lebih dulu untuk mempersiapkan catering pada pesta tersebut. Sedangkan anaknya sendiri justru datang terlambat dan pulang lebih cepat karena dari dulu anak tunggal Linda yang bernama Ransom ini tidak pernah rukun dengan keluarga Trombe. Namun melalui wawancara ini, Linda hanya bersaksi bahwa ketika ia datang ke sana, Linda hanya mengobrol dengan ayahnya dan mengenang masa kecilnya. Karena mereka berdua sama-sama menyukai permainan misteri, mereka berdua pun sepanjang pesta hanya membicarakan itu saja. Dan seharusnya tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Apalagi Linda tidak punya motif apapun untuk mendapat warisan dari sang ayah karena ia sudah punya perusahaan real estate bersama suaminya. Meskipun dulu ia diberi modal $1 juta dari sang ayah. Setelah mendapat kesaksian Linda, polisi pun memanggil suami Linda yaitu Richard. Kemudian polisi segera mencocokkan keterangan Linda dengan cerita Richard yang memang mengakui kalau ia datang lebih awal pada pesta itu. Sebelumnya, Richard tidak ingin menceritakan hal ini karena saat itu Harlan meminta bertemu gara-gara menemukan bukti bahwa dirinya berselingkuh. Harlan pun berniat untuk melindungi anaknya dan akan melaporkan perbuatan Richard ini kepada Linda. Namun tentu saja ia melarangnya. Tapi seandainya Richard mengakui secara jujur tentang hal ini, maka ia pasti akan dituduh mengakhiri hidup ayah mertuanya. Sehingga ia berbohong jika Harlan dan dirinya cuma bicara masalah bisnis. Setelah Richard, polisi pun menginterogasi Johnny, istri dari anak kedua Harlan yang telah meninggal. Sejak anaknya meninggal 15 tahun lalu, Harlan pun bertanggung jawab membiayai sekolah anak tunggal Johnny, yaitu Meg. Namun akhir-akhir ini Harlan mengetahui bahwa Johnny ini tidak sepenuhnya jujur atas biaya sekolah Meg. Sehingga Harlan ingin menghentikan aliran dananya untuk Meg. Tapi lagi-lagi Johnny tidak mau mengakui permasalahan yang sebenarnya di hadapan polisi. Karena ia tidak mau dituding mengincar harta warisan dari Harlan. Sampai tega menghabisi nyawa mertuanya sendiri. Dan setelah Johnny, kini giliran Walt.
anak terakhir Harlan yang diinterogasi oleh polisi. Walt Tombre ini adalah anak yang dipercaya oleh Harlan untuk mengelola perusahaan penerbitan dan percetakan. Dan gak hanya itu aja, Harlan juga memberikan mandat pada anak bungsunya itu untuk mengurus buku-bukunya yang telah terbit. Lalu karena buku-buku Harlan laris banget di pasaran, maka ada seorang produser yang berminat untuk membuatnya menjadi film. Sayangnya Harlan gak setuju dengan rencana ini, sehingga ia pun terlibat cekcok dengan Walt yang beda pendapat pada malam pesta ulang tahunnya kemarin. Setelah itu, polisi pun menutup seluruh sesi wawancara bersama keluarga Trombe yang sebenarnya mereka ini punya motif masing-masing dan segalanya jadi masuk akal jika mereka berani mengakhiri hidup Harlan. Tapi sebelum memberikan kesimpulan terlalu dini, sekarang para polisi dan detektif Blank mendatangi Martha, seorang perawat yang bertanggung jawab atas kesehatan Harlan selama berada di rumah. Dan oleh karena itu tidak heran kalau Martha juga berada dalam pesta itu karena selain menjadi perawat, ia merupakan teman dekat Harlan sampai seluruh keluarga Trombe menganggapnya seperti keluarga mereka sendiri. Namun uniknya, Martha punya sindrom aneh di dalam tubuhnya yang membuatnya tidak bisa berbohong. Jika Martha berbohong, maka tubuhnya akan bereaksi dan perutnya akan mual. Dan oleh karena itu, detektif Blank yakin jika Martha bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan ini, karena ia pasti mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, Martha sendiri ketika pesta ulang tahun Harlan berlangsung, dia hanya bertugas mengawasi Harlan sampai pesta itu selesai. Dan setelah itu, ia bertugas memberikan obat tidur pada Harlan seperti biasanya. Namun sebelum itu, Harlan justru mengajak Martha memainkan permainan Go, yaitu permainan papan yang menggunakan biji kecil-kecil berwarna hitam dan juga putih. Dan tanpa diduga ternyata Martha bisa memainkan permainan itu dan bahkan hampir memenangkannya. Tapi Harlan justru bercanda dan menjatuhkan papan Go-nya sehingga menjadi berantakan. Akhirnya Martha pun berpamitan pulang dan menyuntikkan obat tidur pada Harlan supaya majikannya itu lebih cepat mengantuk. Namun pada saat inilah Martha menyadari kalau ia salah menyuntikkan dosis obat pada Harlan. Martha pun panik, ia berusaha mencari obat penawarnya, tapi entah kenapa penawarnya pun hilang. Ia kemudian berniat menelpon ambulan, namun anehnya Harlan justru melarangnya. Dan bukannya minta diobati, Harlan malah minta Martha untuk melakukan hal lain. Malam itu Harlan meminta Martha segera pulang dan berpamitan pada Walt dan juga anaknya yang belum tidur di teras. Karena jika orang-orang menemukan Martha sedang bersama Harlan yang keracunan obat, maka Martha akan mendapat masalah besar. Bahkan Harlan menyadarkan Martha jika keluarga Martha berasal dari imigran gelap yang bila ketahuan bisa menimbulkan masalah lain yang jauh lebih rumit. Maka dari itu Martha pun mau gak mau menuruti permintaan Harlan. Setelah Martha pamit pulang, ternyata Harlan menyuruhnya untuk kembali ke rumah itu, namun melalui pintu belakang. Setelah itu Martha pun pura-pura menjadi Harlan dan keluar dari ruang kerjanya supaya Walt yang melihatnya pun mengira kalau ayahnya belum tertidur. Hal itu dilakukan supaya keluarga Trombe tidak akan curiga pada Martha yang memang menjadi orang terakhir yang bertemu dengan Harlan pada malam itu. Padahal sebenarnya kedatangan Martha melalui pintu belakang ini diketahui oleh ibunya Harlan yang akan kita panggil Nenek Trombe. Tapi karena Nenek Trombe ini udah tua dan pikun, maka ia justru mengira kalau Martha adalah Ransom. Lalu kita kembali dengan wawancara Martha siang ini. Yang jelas Martha tidak menceritakan rencana Harlan waktu itu supaya dirinya tetap aman. Cerita Martha ini pun hanya berhenti ketika dia berpamitan pada Walt. Hal inilah yang membuat Martha merasa gelisah karena pada dasarnya dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu akibat sindrom yang ia miliki. Bahkan ia selalu merasa panik jika bertemu dengan detektif Blank, meskipun Blank tidak pernah menudingnya sebagai pelaku dalam kasus ini. Namun setelah itu detektif Blank justru meminta Martha untuk mendampinginya dalam penyelidikan ini karena ia akan menelusuri rumah Harlan dan detektif Blank telah mempercayai Martha. Maka besok harinya Blank dan Martha memeriksa CCTV yang dipasang di sekitar rumah Harlan. Sayangnya saat mereka menonton rekamannya pada malam pesta itu, kasetnya justru rusak sehingga tidak bisa dijadikan barang bukti.
Namun Blank dan para polisi tidak menyerah begitu aja. Mereka pun menelusuri bagian belakang rumah Harlan hingga menemukan jejak kaki di tanah berlumpur. Tapi karena Martha sudah mengetahui jejak kaki itu lebih dulu dan berpikir kalau itu adalah jejak kakinya sendiri, maka ia pun merusaknya dengan mengundang para anjing Harlan, sehingga jejak kaki itu pun ikut terhapus. Setelah itu, Blank menyelidiki halaman belakang rumah Harlan. Namun ia tidak menemukan bukti yang menarik sehingga ia meminta Martha mengantarnya ke ruang kerja Harlan yang menjadi TKP. Di ruang kerjanya ini sekarang telah dipasang garis polisi. Namun saat Blank ingin mencari barang bukti berupa tas medis Martha yang berisi obat-obatan Harlan, ternyata tas itu udah hilang. Dan polisi menduga bahwa tas itu sudah dibawa ke kantor polisi karena menjadi bukti penting. Lagi-lagi karena tidak mendapatkan bukti apapun, Blank kembali ke halaman belakang sampai ia menemukan pecahan kayu yang ternyata berasal dari dekorasi rumah Harlan. Setelah itu ia mencari letak potongan dekorasi itu dan ia pun menemukan tangga yang mengarah pada loteng rumah. Maka setelah itu Blank pun meminta Martha untuk menunjukkan loteng tersebut. Dan ternyata loteng rumah itulah yang menyimpan petunjuk penting. Di sana terdapat sisa-sisa lumpur yang berhubungan dengan jejak kaki di belakang rumah. Akhirnya Blank pun menyimpulkan bahwa memang ada orang yang menyelinap ke rumah Harlan melalui loteng itu dan bertujuan menghabisi nyawa Harlan. Namun karena ini masih sebuah penyelidikan yang penuh dengan misteri, Blank pun belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebenarnya kepada Harlan. Sementara itu pengacara Harlan mengundang seluruh anggota keluarga Trombe termasuk Martha untuk menyaksikan pembacaan surat wasiat yang berisi pembagian warisan harta kekayaan Harlan. Pengacara itu justru menyebutkan kalau Harlan telah mengubah isi surat wasiatnya tepat sebelum ia meninggal. Harlan kemudian menyegelnya dan lalu menitipkannya kepada sang pengacara. Dengan disaksikan oleh seluruh keluarga Trombe, pengacara Harlan pun membuka surat wasiatnya lalu membacanya. Yang ternyata Harlan justru mewariskan seluruh aset hartanya kepada Martha. Hal ini tentu saja membuat semua orang terkejut karena Martha bukanlah keluarga Trombe. Mereka pun menuduh Martha telah mempengaruhi Harlan, bahkan menudingnya sebagai pelaku kriminal supaya ia bisa mendapatkan seluruh harta Harlan. Dan gara-gara mendapatkan tuduhan semacam itu, Martha pun pergi karena ia sendiri juga terkejut dengan isi wasiat Harlan. Sayangnya saat Martha ingin pergi, mobilnya justru mogok sehingga ia gak bisa melarikan diri. Namun untungnya Ransom datang menolong dan akhirnya membantu Martha kabur dari para keluarga Trombe. Sekarang di antara semua keluarga Trombe hanya Ransomlah yang bersikap baik pada Martha sehingga ia bisa mempercayainya. Setelah itu Ransom pun mengajaknya makan siang kemudian bercerita kalau kakeknya pilih kasih. Selama ini Harlan selalu memberikan uang untuk Mac, sedangkan Ransom gak pernah diberi uang sepeser pun. Namun ternyata Ransom ini sebenarnya punya niat tersembunyi. Setelah itu ia meminta Martha menceritakan kronologinya secara lengkap karena ia tahu kalau Martha gak bisa berbohong. Akhirnya Martha pun menceritakan semuanya pada Ransom karena ia berpikir kalau Ransom bisa dipercaya. Dan oleh karena itu Ransom pun pura-pura peduli dan kasihan terhadap Martha yang dituduh oleh keluarga majikannya. Maka dari itu Ransom mengajak Martha bekerja sama supaya mereka bisa sama-sama keluar dari situasi sulit ini. Sementara itu di sisi lain, Mac juga menghubungi Martha dan bercerita kalau ibunya udah bangkrut. Makanya Mac dan ibunya sekarang akan kesulitan untuk membayar uang sekolah Mac, sehingga ia meminta Martha untuk memberikan uang warisan Harlan kepada mereka. Padahal ini sebenarnya hanyalah akal-akalan keluarga Trombe yang masih tidak terima kalau Martha lah yang dipercaya Harlan untuk menerima seluruh harta warisannya. Berita warisan keluarga Trombe ini pun sudah sampai ke media hingga esok paginya Martha diserang oleh wartawan yang mendatangi rumahnya. Maka Martha pun berniat pergi secara diam-diam karena ia tidak ingin memberikan pernyataan apapun. Namun saat ia keluar melalui pintu belakang, Martha justru bertemu dengan Walt yang kini berusaha memperbaiki hubungannya dengan Martha. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menolong keluarga Martha dengan menggunakan pengacara terbaik sehingga ia bisa lolos dari jeratan hukum.
Tapi tentu saja Martha menolaknya karena ia tahu jika Walt selama ini tidak pernah pandai mengelola bisnis penerbitan milik Harlan. Selain itu, kini harta kekayaan Harlan sudah ada di tangan Martha, sehingga penawaran Walt ini tidak lebih dari janji-janji palsu. Tapi pada saat itu Martha justru menemukan sepucuk surat anonim yang mengatakan bahwa ia telah mengetahui fakta yang disembunyikan. Di dalam surat itu juga terdapat foto tas medis milik Martha yang hilang dari rumah Harlan. Martha pun merasa panik karena ia takut rahasianya terbongkar dan keluarganya akan dipenjara. Dan di saat yang sama Detektif Blank menghubungi Martha, namun Martha tidak berani mengangkat teleponnya. Maka setelah itu Martha menemui Ransom untuk membicarakan masalah ini, dan akhirnya Ransom pun memberi usul supaya mereka pergi ke laboratorium tempat di mana hasil tes darah Harlan dikeluarkan. Namun ternyata laboratorium itu sudah hangus terbakar. Di sana sudah ada para polisi dan Detektif Blank yang ingin menyelidiki laboratorium ini. CCTV-nya pun telah hangus dilalap api. Dan bertepatan dengan saat itu, Blank melihat Martha yang sedang bersama Ransom sehingga ia mengejarnya. Sementara itu Martha menyadari kalau Blank sedang mencarinya, ia pun langsung berusaha kabur. Sebelumnya, Martha mendapat email untuk bertemu dengan si pengirim surat yang akan menyerahkan tasnya. Maka dari itu, selain menghindari kejaran polisi, Martha berusaha menuju tempat itu. Sayangnya, Martha tetap ketahuan dan akhirnya tertangkap. Tapi ternyata bukan Martha yang diincar polisi, melainkan Ransom. Para polisi justru mengira kalau Ransomlah yang memaksa Martha untuk menghindari polisi, sehingga Martha kini bebas dari tuduhan. Setelah itu, Blank mengajak Martha ke kantor polisi. Namun sebelum itu, Martha meminta izin untuk menemui seseorang karena ia penasaran dengan pengirim surat tersebut. Dan tentu saja Martha tidak mengatakan ini kepada Blank karena ia sendiri juga takut kalau tiba-tiba difitnah. Setelah sampai di tempat tersebut, Martha langsung menemukan tas medisnya. Dan anehnya lagi, Martha justru bertemu dengan seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Fran, pelayan rumah Harlan. Saat itu kondisi Fran buruk karena overdosis, sehingga ia cuma setengah sadar dan berkata kalau ia telah menemukan pelakunya. Sayangnya, Fran terlanjur tidak sadarkan diri sehingga Martha harus memberikan pertolongan pertama dan menghubungi ambulan. Setelah Fran menjadi buronan, Martha pun merasa bingung sekaligus merasa bersalah sehingga ia ingin mengembalikan seluruh harta warisan Harlan. Meskipun surat wasiat itu ditulis langsung oleh Harlan, namun Martha tidak bisa menerima seluruh kekayaan ini begitu saja. Apalagi keluarga Trombe yang tidak mau menerima hal itu. Maka dari itu siang ini ia meminta keluarga Trombe berkumpul dan berkata kalau ia akan menyerahkan semua warisan Harlan pada keluarga Trombe. Setelah itu Martha pergi ke rumah Harlan dan menemui keluarga Trombe bersama Detektif Blank. Akan tetapi saat Martha berniat mengatakan hal ini, Detektif Blank justru melarang Martha dan memintanya untuk mengatakan sebaliknya, alias tidak akan menyerahkan semua harta ini kepada anak cucu Harlan. Tentu saja hal ini pun memancing amarah Martha, dan Martha menjadi semakin bingung dengan sikap Blank. Ternyata alasan Blank melakukan hal itu karena ia telah mendapatkan petunjuk baru dan membuat kesimpulan yang lebih tepat melalui hasil penyelidikan ini. Jadi menurut Blank, tersangka utama dari kasus ini adalah Ransom. Menurut teori Blank, ternyata Ransom sudah berencana menghabisi nyawa kakeknya dengan menukar obat tidur biasa menjadi morfin 100 mili yang bisa membuat kakeknya overdosis. Dengan begitu maka Martha akan dituduh mengakhiri hidup Harlan karena dialah yang bertanggung jawab atas obat-obatan yang dikonsumsi oleh Harlan. Tapi untungnya obat itu malah ketukar sehingga Martha sebenarnya memberikan obat yang benar. Maka dari itu hasil tes darah Harlan memanglah bersih sehingga dia tidak akan dinyatakan meninggal karena overdosis. Jadi jika hasil tes darah itu terbongkar maka Martha akan bebas dari tuduhan. Namun Ransom tidak mau hal itu terjadi karena ia sebenarnya ingin membuat Martha menjadi tersangka. Dan oleh karena itu Ransom pun membakar laboratorium untuk menghancurkan barang bukti. Makanya setelah kakeknya meninggal karena ingin COD dengan malaikat melalui jalur mandiri, Ransom pun menyewa Detektif Blank sehingga membuat kasus ini seolah-olah menjadi kasus kriminal karena ia ingin memperebutkan harta warisan.
Namun ternyata ada fakta baru yang terungkap sekarang. Pada saat pesta malam itu, Ransom memang terlihat keluar lebih dulu setelah bertengkar dengan kakeknya. Ia tampak marah sampai akhirnya meninggalkan pesta dulu sebelum pestanya selesai. Ransom pun mengarahkan mobilnya ke belakang rumah, kemudian masuk rumah lewat pagar belakang. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian Mike yang mendengar suara anjing gara-gara Ransom lewat. Setelah itu Ransom naik tangga di samping rumah kemudian menuju pintu loteng, sehingga jejak lumpur yang ditemukan di karpet loteng tersebut merupakan jejak sepatu Ransom. Setelah itu barulah ia menukar obat milik kakeknya dan mengambil penawarnya dari tas Martha. Dan esok paginya karena media memberitakan bahwa Harlan mengakhiri hidupnya sendiri, maka Ransom menyewa Blank untuk menyelidiki kasusnya, kemudian menghilangkan tas Martha sebagai barang bukti. Namun untungnya tindakan Ransom ini diketahui oleh Fran, sehingga Fran berinisiatif untuk meminta salinan data dari tes darah Harlan yang ia peroleh dari sepupunya yang bekerja di laboratorium. Tapi hal ini juga menjadi sial karena akhirnya Fran justru disuntik obat penenang oleh Ransom, sehingga ia pun overdosis. Tapi untungnya kedatangan Martha siang itu bisa menolong Fran sehingga ia dapat dibawa ke rumah sakit. Jadi sekarang para polisi pun tinggal menunggu Fran sadar untuk menjadi saksi dari kasus ini. Awalnya Ransom sudah meyakini kalau Fran akan meninggal, tapi Martha mendapat telepon dari rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit memang memberi kabar kalau Fran sudah tiada. Namun Martha berbohong kalau Fran sudah sadar dan siap memberikan keterangan. Makanya setelah menyadari kalau teori Blank ini benar, Ransom pun marah karena ia harus ditangkap dengan pasal berlapis. Dan tanpa sengaja Ransom justru mengakui perbuatan melukai Fran yang membuat semua orang itu pun lega. Sedangkan Martha yang tidak bisa menahan kebohongannya justru mual di hadapan Ransom dan itu membuatnya semakin marah. Namun untungnya pengakuan Ransom itu telah direkam oleh polisi sehingga ia menjadi tersangka atas kasus ini. Dan akhirnya Ransom pun ditangkap oleh polisi, sedangkan Martha sudah bisa terbebas dari tuduhan merebut warisan keluarga Trombe. Sementara itu setelah kasus ini berakhir, Martha jadi penasaran dan bertanya pada Blank mengapa ia tidak dicurigai sebagai orang luar keluarga Trombe. Ternyata Blank sudah mengetahui bahwa Martha memanglah terlibat erat dengan skenario Harlan. Bahkan ia juga tahu kalau Martha menjadi satu-satunya saksi ketika Harlan mengakhiri hidupnya karena ada bercak darah di sepatu Martha. Tapi karena Blank menyadari bahwa Martha memiliki hati yang baik dan lembut, maka Blank pun yakin kalau bukan Martha pelakunya. Bahkan kini ia tahu mengapa Harlan memilih Martha sebagai pewaris tunggal kekayaannya. Itu karena Martha memang pantas mendapatkannya.